Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abel Sukma Aprilia. Hari ini saya akan membahas materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks iklan, slogan, dan juga poster. Pengertian iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Selanjutnya yaitu pengertian slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Yang terakhir yaitu pengertian poster. Poster merupakan plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan sebuah ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Namun, poster lebih tertuju pada tempat pemasangannya di ruang-ruang terbuka. Perbedaan dari iklan, slogan, dan poster terletak pada unsur-unsurnya. Iklan memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan slogan memadukan unsur kata-kata dan bisa juga suara. Kemudian poster memadukan unsur gambar dan kata-kata saja. Selain memiliki perbedaan, iklan, slogan, dan poster juga memiliki kesamaan. Sama-sama merupakan teks persuasif, yaitu teks yang berisi bujukan atau dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Apa saja sih yang harus ada dalam pembentukan iklan? Yang pertama, sumber, yaitu yang berinisiatif atau penyandang dana. 2. Pesan, yaitu informasi yang disampaikan. 3. Media, yaitu sarana yang digunakan, misalnya media cetak atau elektronik. 4. Penerima, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Yang kelima yaitu efek, perubahan yang terjadi pada penerima. Keenam, umpan balik, yaitu tanggapan, reaksi, atau respon dari penerima. Pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam. Berdasarkan isinya, ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Klasifikasi periklanan lainnya yaitu yang pertama, iklan strategis. Digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Yang kedua, iklan taktis, yaitu dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Iklan dapat disajikan ke dalam dua media. Yang pertama, iklan media cetak. Karakter utama dari iklan media cetak adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping mengandalkan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Yang kedua yaitu iklan media elektronik. Iklan media elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik
yang mencakup beberapa unsur, yaitu suara, gambar, dan gerak. Struktur dalam teks iklan yang pertama yaitu pengenalan produk. Pada bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Kemudian yang kedua yaitu pernyataan persuasif, berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan atau gaya hidup. Pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Bahasa yang akrab di tengah-tengah halayak yang sering digunakan di samping memberikan kesan positif tentang produk yang ditawarkan. Pilihan kata yang berirama dan memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan penting dalam bahasa iklan. Langkah pertama dalam penulisan sebuah iklan yaitu mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian halayak. 2. Menawarkan solusi. 3. Menunjukkan bukti. Dan yang keempat, mengajukan harga yang diinginkan. Dalam proses penyuntingan iklan, perhatikan kembali iklan yang telah kamu susun, baik itu berkaitan dengan isi, struktur, maupun penggunaan bahasanya. Adakah bagian-bagian yang kamu harus sempurnakan? Kegiatan seperti itulah yang harus dilakukan dalam proses penyuntingan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan karya tulis yang lebih baik. Penyuntingan hampir sama dengan kegiatan dalam mengevaluasi. Setelah menerima dan memahami materi teks iklan, slogan, dan poster, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, ada tugas mandiri, dan yang kedua, ada tugas kelompok. Silahkan kalian kerjakan ya. Setelah mengerjakan tugas mandiri dan tugas kelompok, silahkan kalian mengerjakan soal-soal berikut ini ya, secara mandiri. Sekian video pembelajaran tentang iklan, slogan, dan poster dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.